Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penikmat Bekawan TV. Kawan ngopi kita kali ini masih dari Institusi Penegak Hukum Kejaksaan Negeri Kampar. Kita bersama seorang jaksa Surya Rahmadani Harhab SH. Beliau ini adalah Kasubsi 1 Seksi Intelijen. Selamat sore. Sore, mari sore. Oke, kita panggil Bang Surya aja Iya, biar lebih akrab, biar lebih santai. biar lebih santai. Dan pada kesempatan kali ini, penikmat Bekawan TV, kita akan membahas sebuah tema, yakni aspek hukum penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa anak yang berperkara atau yang berhadapan dengan hukum ini memiliki penanganan yang berbeda dari pidana umumnya. Benar. Nah, apa aja yang berbeda? Langsung saja, hal itu kita tanyakan langsung ke Pak Jaksa Surya. Oke, terima kasih. Jadi anak berhadapan dengan hukum itu terbagi menjadi tiga. Oke. Yang pertama itu anak yang berkonflik dengan hukum. Baik itu dia itu sebagai tersangka ataupun terdakwa. Nah, itu yang maksud dengan anak berkonflik dengan hukum. Kemudian ada juga anak yang menjadi korban dari tindak pidana. Itu disebut juga dengan anak berhadapan dengan hukum. Nah, kemudian ada yang ketiga itu anak yang menjadi saksi pada tindak pidana. Nah, jadi ketiga tadi itu kategori anak yang disebutkan di sini menurut SPPA itu di bawah 18 tahun. Nah, jadi kalau sudah di atas 18 itu sudah tidak termasuk anak lagi, sudah termasuk dewasa. Nah, makanya perkaranya pun berbeda. Hukumannya pun berbeda nantinya. Seperti itu, Bang Ari. Baik, berarti dari tiga aspek tadi anak yang berusia 18 tahun ke bawah ya. Ya. Nah, ini baik dia jadi saksi ataupun jadi pelaku atau jadi korban, itu penanganan yang berbeda. Nah, ini terkait dengan penanganannya sendiri seperti apa perbedaan tindakan oleh institusi penegak hukum untuk yang ketiga-tiga tadi nih. Yang jelas kalau untuk anak itu perkaranya itu lebih cepat. Oke. Karena tidak penahanan itu dia dikurangi setengahnya. Misalnya nih hukuman maksimal itu 20, dia dikurangi setengahnya menjadi 10 tahun maksimal. Kemudian untuk anak sendiri, apabila ada anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, misalnya nih kasus pencurian, narkoba dan lain sebagainya, itu nanti anak itu disidangkan dan kita itu nggak pakai toga kayak biasa, Bang Ari. Oke. Jadi kalau sidang kan yang kita tahu pakai toga tuh. Pakai toga. Nah, kalau dia sidang anak dia tidak. Kita buka toga, kita pakai pakaian biasa. Begitulah spesialnya. Nah, kemudian kalau untuk perkara anak yang berhadapan dengan hukum, anak sebagai pelaku itu ada namanya diversi. Diversi ini hampir sama lah dia seperti RJ. Oke. Nah, pada saat setelah berkas itu P21, nah diupayakan diversi antara pelaku dengan korban. Nah, disitulah ditemukan, kemudian di apa namanya itu dirundingkan, cocok atau tidak, didamaikan atau tidak. Nah, kalau memang tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai, dilanjutkan perkaranya di persidangan. Berarti ini kan untuk perkara-perkara tertentu ya, Ya. Pak Jaksa. Baik. Dan kalau kita berkaca di Kabupaten Kampar sendiri, ini terkait dengan anak yang ini baik itu sebagai pelaku atau sebagai korban, ini biasanya di tindak pidana yang seperti apa? Biasanya anak itu pelaku pidana, semua pelaku pidana. Di Kampar ya? Di Kampar. Oke. Untuk di Kabupaten Kampar sendiri yang paling banyak itu pelaku narkoba. Karena apa? Narkoba itu anak-anak ini sekarang biasa dibawa mereka sebagai kurir. Oh, karena ini dimanfaatkan lah ya? Dimanfaatkan karena ketidaktahuan anak-anak ini kadang-kadang, terus karena ikut-ikut teman-teman dewasanya, makanya jadi dijebak seperti itu. Seperti itu. Kemudian ada juga anak-anak sekarang itu yang perkara di Kabupaten Kampar itu mereka pacaran nih. Anak-anak yang pacaran. Nah, pacaran dia, kemudian dia melakukan tindakan asusila. Nah, itulah makanya dilaporkan oleh orang tua si korban. Ini juga perhatian ya untuk para penikmat Bekawan TV bahwa tindakan awalnya pacaran gitu ya. Selama ini kan di kehidupan masyarakat kita yang jadi korban itu adalah perempuan. Tapi terkadang di mata hukum di saat pacaran barangkali suka sama suka melakukan tindakan asusila, kemudian orang tua
si korban, si cewek ini jadi korban. Nah, kita yang awalnya suka sama suka tadi nih itu bisa dipenjara gara-gara itu. Dan itu juga ancaman hukumannya nggak main-main ya. Main. Nah, Kalau untuk dewasa itu minimalnya itu 5 tahun, maksimalnya 15 tahun. Nah, apabila kalau anak berarti dikurangi setengahnya. Nah, Berarti maksimal 7,5 tahun kalau gitu. jadi perbaiki pergaulan lah itu Pak Jaksa ya. Pergaulan. Nah, jangan sampai kita terjerumus dan jadi budak nafsu lah ya. Benar. Nah, kadang-kadang kita terlalu sepele dengan perbuatan cabul. Ya, Nah, betul. pegang-pegang itu pun sebetulnya sudah masuk perbuatan cabul. Apalagi pegang-pegang daerah sensitif, itu masuk perbuatan cabul. Nah, makanya orang tua juga harus hati-hati lah memberikan anaknya. Iya. Kalau gitu. Baik, jadi sisi lain kita sebagai pelaku, di sisi lain kita juga jadi korban ketidaktahuan bahwa ternyata berpegang-pegangan, apalagi memegang suatu hal yang sensitif, itu juga bisa masuk ke ranah pidana. Itu hati-hati. Lalu Pak Jaksa ini terkait juga anak yang berperkara, dan memang kita pun di media itu sebenarnya memang ada perlakuan khusus juga nih untuk anak-anak. Ada namanya pemberitaan ramah anak. Nah, pemberitaan ramah anak ini misalnya anak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, itu untuk di pemberitaan kita sensor pasti. Sensor, terus kemudian alamatnya juga nggak akan dibuat detail mungkin sampai ke desanya, RT RW-nya, itu enggak, paling tingkat kecamatannya lah seperti itu. Jadi anak ini memang mendapat perlakuan khusus. Cuman persoalannya ya kan, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu banyak anak-anak yang umurnya masih anak-anak tapi tindakannya ini melebihi tindakan orang dewasa gitu ya. Ada yang pelaku begal. Benar. Ya kan? Kayaknya kemudian tindakan-tindakan yang mungkin dulu kita anggap sepele, misalnya kayak perkelahian. Perkelahian yang kemudian melaporkan korbannya, nah itu juga bisa masuk. Tapi tindakan-tindakan yang bisa di apa istilah tadi selain RJ itu diversi. Nah, perilaku-perilaku atau tindak pidana apa saja nih Pak Surya yang bisa masuk ke ranah diversi ini? Nah, yang bisa termasuk kategori diversi itu yang pertama, dia itu si anak tidak pernah melakukan perbuatan pidana. Itu yang pertama. Oke. Kemudian tindak pidana yang dilakukannya itu di bawah 7 tahun. Di bawah maksimal 7 tahun. Nah, kemudian ada kesepakatan ataupun terjadi kesepakatan antara korban dengan pelaku. Itulah baru bisa dilaksanakan diversi. Dan itu berarti kan kayak perkelahian gitu-gitu kan? Ya. Kalau misalnya kayak pencabulan atau tindak pidana narkoba, kalau narkoba tidak ada kan? Paling mereka pun mengajukan tes asesmen terpadu. Itu pun apabila diseleksi juga dari barang buktinya seperti apa. Nggak mungkin dia barang buktinya banyak kita bilang dia pemakai, nggak mungkin. Iya. Baik. Lalu kemudian Pak Surya, ini terkait juga dengan anak yang ingin kita tanyakan adalah bagaimana anak yang ini berkaitan juga dengan perilaku dia misalnya di media sosial seperti itu, di media sosial, ujaran kebencian, undang-undang ITE, itu seperti apa? Masuk ke bisa di ranah diversi atau tidak? Sebetulnya kalau diversi itu ada korban dan ada pelaku. Oh, berarti kayak pencemaran nama baik. Benar. Misalnya saya punya teman nih, saya sama SMA, kemudian saya kasih statement di medsos yang bunyinya itu merendahkan martabat dia, melecehkan secara verbal, berarti itu masuk ke ranah pidana, kemudian itu bisa di diversi. Bisa. Okay. Yang jelas ada kesepakatan antara korban dengan pelaku. Nah, untuk persentase dari Januari hingga Desember ini ada nggak di Kejaksaan Negeri Kampar yang melakukan diversi? Diversi yang telah tercapai itu tidak ada. Tidak ada. Oke. Karena apa? Karena kebanyakan tindak pidana yang dilakukan anak di Kampar ini seperti tergolong berat. Cabul.
Berat ya berarti ya. berat. Oke, Asusila. asusila. Makanya antara korban dengan pelaku tuh nggak sepakat. Mm-mm. Seperti itu. Mm-mm. Dan memang hal itu jarang menemukan kata sepakat Jarang itu. sepakat, memang. Kecuali kayak perkelahian tadi ya. Perkelahian iya. Perkalian oke lah, saling maafkan. Nah, tapi ini wanti-wanti untuk teman-teman kita yang masih di usia pelajar, hindari hal-hal yang eh, bermuara ke hukum. Tapi kan sebetulnya persoalan ini nggak hanya pelajar dengan pelajar nih, Pak Jaksa. Misalnya kita sudah berusia 23 tahun, Benar. tapi punya pacar yang masih di bawah umur. Kan banyak juga ya kejadian Ya. seperti ini. Dan ini justru kalau kita melakukan hal-hal yang berbau tindakan asusila, ini bakal makin dalam dong. Makin dalam. Makin Karena dalam. korbannya anak. Korbannya anak. Berbeda dia antara korban anak dengan anak sebagai pelaku. Anak sebagai pelaku, betul. Kalau anak sebagai pelaku itu ada dikurangi setengah. Mm-mm. Nah, kalau kita orang Dewasa. dewasa melakukan kepada anak misalnya perbuatan asusila, Mm-mm. itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 81. Mm-mm. Nah, di situ ancamannya juga berat, Makin berat. makin berat. Nah, itu dia. Ada kategori-kategorinya juga. Mm-mm. Nah, kategorinya ada juga dia kalau sebagai orang tua wali ataupun sebagai keluarga ataupun sebagai apa? Tetangga dan lain sebagainya. Ada kategori-kategorinya dalam ayat-ayatnya. Jadi memang perlu kehati-hatian dan kewaspadaan kita, apalagi selaku orang tua ya, untuk tidak membebaskan anak dalam pergaulan. Dan kadang-kadang itu kan kita juga sering baca berita nih Pak Jaksa ini terkait dengan ini awalnya berkenalan di media sosial yang kemudian diajak jalan, kemudian jadi korban tindak kekerasan seksual. Nah, ini mungkin barangkali tips lah untuk para generasi muda di luar sana terkait dengan perilaku yang seperti ini. Mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal di media sosial. Pak Surya punya tips lah untuk generasi muda kita ini atau untuk masyarakat luas terkait dengan media sosial ini. Benar. Kalau untuk media sosial kita harus berhati-hati menggunakan media sosial. Harus bijak menggunakan media sosial. Karena apa? Tangan kita inilah yang nanti menjadi ancaman. Harus berhati-hati. Nggak bisa kita sembarangan menyebarkan berita hoax ataupun mengejek orang di media sosial, nggak bisa. Karena apa yang dibuat di media sosial itu akan terekam selamanya. Iya. Kalau nggak bisa dihapus, cuman kalau dia di screenshot Iya, ada bukti. Nah, seperti itu. Baik. Dan penikmat Bekawan TV, itu tadi hal-hal yang mestinya bisa menjadi pedoman kita ya, baik itu menggunakan media sosial, dan terlebih lagi ini terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum tadi. Setelah disampaikan oleh Pak Jaksa Surya, ada anak yang sebagai korban. Nah, ini penanganan tersendiri. Anak juga sebagai saksi juga punya ketentuan sendiri, beda dengan dewasa. Cuman gak kalah penting yang disampaikan oleh beliau tadi adalah bagaimana kita menjaga pergaulan anak-anak kita atau diri kita sendiri agar tidak pernah terlibat dalam sebuah kasus. Mungkin itu di kesempatan kali ini podcast kita bersama Pak Jaksa Surya terkait dengan aspek hukum penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Kita berdua pamit. Terima kasih kami ucapkan ke Pak Surya sudah hadir di podcast Kawan Ngopi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kawan Ngopi berikutnya.